Selamat pagi, selamat datang di Sapa Mentari. Semoga kamu semua mendapatkan keberuntungan dan keberlimpahan yang tiada akhir. Dan selamat mendengarkan audio podcast ini. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kehidupan kita. Dan di audio ini kita akan sedikit mengulasnya ya. Ya memang kita nggak bisa memilih ya, kita mau dilahirkan itu dari rahim siapa, kita akan menjadi anak siapa, itu kita nggak bisa milih ya. Inilah salah satu takdir yang kita nggak bisa hindari. Takdir, diingat ya, itu takdir kelahiran dan takdir kematian, itu yang nggak bisa kita hindari. Tapi untuk bagaimana kehidupan kita, itu kita bisa menentukannya sendiri, dan itu merupakan sebuah pilihan kita. Kadang kita juga harus bisa memilih kita pengen hidup seperti apa dan bagaimana nyamannya kita. Meskipun ini variatif ya, tergantung bagaimana kondisi kenyamanan, terus bagaimana sukses itu definisinya bagi teman-teman. Nah itu teman-teman sendiri yang harus menjabarkannya sendiri, pengen seperti apa. Gak harus seperti orang lain, tapi harus menjadi diri sendiri, dan bagaimana kehidupan itu jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, atau kita akan mempertahankan sesuatu yang sudah kita raih untuk kita melangkah lagi menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi dari kondisi yang sudah kita raih tersebut. Itu semua berpengaruh dalam bagaimana kehidupan kita, bagaimana kebiasaan kita. Setiap kebiasaan orang yang berhasil dan orang-orang gagal itu beda. Semua punya pola masing-masing. Sebuah kesuksesan itu memiliki pola, dan sebuah kegagalan juga memiliki pola. Itu tergantung bagaimana kita menentukan pola-pola tersebut. Semuanya berpola, dan kita bisa meraihnya itu dengan pola yang sudah kita temukan sendiri. Langkah setiap orang itu pasti berbeda. Mungkin langkah saya dengan teman-teman itu juga beda. Terus kesiapan mental saya dengan teman-teman itu juga berbeda. Tapi yang sama adalah bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita merubah kehidupan kita, dan bagaimana kita menentukan nasib kita. Itu tergantung dari diri kita sendiri, dari diri teman-teman sendiri. Jadi nggak bisa yang namanya kita mencontek orang lain ya. Dia misalkan nih berhasil dalam sebuah usaha, nah usahanya itu apa, terus kita ikut-ikutan, buka dia lagi rame. Ya karena marketnya baru seperti itu, produknya sedang dibutuhkan. Tapi kalau kita menconteknya, ya itu temporer aja. Ingat gak waktu ngetren yang namanya cappuccino cincau waktu itu? Hampir semua orang di seluruh negeri ini semua buka usaha tersebut. Karena apa? Mudah ditiru, tapi rezekinya masing-masing. Terus berapa banyak yang bertahan? Lebih banyak yang tumbang atau bertahan? Nah itu perlu kita pikirkan juga. Kita harus menjadi diri sendiri, dan kita harus menjadi seseorang yang bisa merubah kondisi kita. Ada tren lagi beberapa waktu yang lalu, itu apa, es kepal Milo. Semua orang buka, semua orang promo. Yang seneng siapa kayak gitu? Ya produsen produknya, karena dia udah dari dulu ada, dan dia dibutuhkan saat tren itu. Mungkin penjualannya meningkat drastis, tapi orang-orang yang di bawah, yang latah ya, kebanyakan latah ya, karena satu usaha yang lagi jalan. Nah kadang kita ikut-ikutan lah, ini lagi tren, lagi viral. Dari situ justru sebenarnya kita ini nggak mandiri karena ikut-ikutan orang lain, dan itu tentu saja nggak bertahan lama. Sesuatu yang temporer itu bertahannya cuma sebentar, paling lama pun juga 1 tahun. Banyak banget kok yang mereka buka usaha apa, sampai ada yang mungkin beli franchise atau beli bisnis opportunity. Nah dari situ banyak banget orang yang buang-buang duit sebenarnya. Karena apa? Hanya tren saat itu aja, dan itu nggak akan membuat kita ini bertahan lama. Saya pernah ya membuat sebuah tren. Dalam waktu 1 tahun saya memiliki 120 outlet. Ya, saya jual dengan sistem BO, business opportunity atau kemitraan, bukan franchise. Kalau franchise ada license-nya. Saat itu memang lagi gencar-gencarnya yang namanya cappuccino cincau. Waktu itu jujur saya memang lagi kondisi drop, kondisi di bawah, kondisi yang memang fase hidup saya ini baru di program ulang. Dan saya mencoba untuk melangkah
dengan peruntungan-peruntungan kita membuat usaha seperti itu. Tapi berbeda ya, saya bukan usaha cappuccino cincau dan saya nggak sebutkan apa usahanya, apa mereknya. Tapi dalam waktu 1 tahun saya memiliki 120 outlet di seluruh Indonesia dan itu sangat luar biasa banget. Tapi apa? Itu cuman berumur sebentar. Ada faktor banyak banget yang menjadi penghambatnya waktu itu. Dan kondisi sosial media, kondisi internet belum seperti ini, belum semudah ini, dan nggak semua orang bisa akses. Dan di situ nggak ada masalah. Saya pengen merubah hidupnya. Tapi setelah itu apa? Ya sudah, itu udah nggak jalan. Suntik mati sampai sekarang. Udah nggak jalanin. Kita juga harus merubah yang namanya pola pikir. Bagaimana sih pola pikir kita? Bagaimana sih kita mengambil sikap untuk diri kita sendiri? Kita juga harus tegas ke diri sendiri dan kita juga harus ada yang namanya negosiasi ke diri sendiri. Bagaimana kita berdiskusi dengan diri sendiri. Dan akhirnya saya menemukan sebuah pola yang merubah hidup saya. Oh, ternyata aku gak suka nih bisnis yang berhubungan dengan banyak orang. Yang intinya secara langsung ya, kalau berhubungan dengan banyak orang memang cuman yang langsung secara fisik. Kita ketemu orang, kita harus banyak berinteraksi dengan orang secara langsung, face to face gitu. Itu udah saya hindari beberapa tahun. Dan saya menemukan pola pikir saya sendiri dan saya menemukan pola hidup saya sendiri. Oh, cocoknya seperti ini, ya sudah saya jalani. Karena memang sekarang yang namanya teknologi kita nggak bisa melawannya. Tentu saja dalam kita merubah kehidupan kita merubah bagaimana hidup kita untuk jauh lebih baik. Kita dibutuhkan yang namanya melangkah. Kalau kita nggak pernah melangkah dan kita nggak mau melangkah, kita akan diam di tempat. Contoh sederhananya gini ya, ilustrasinya ya. Misalkan kita naik sepeda tanpa kita kayuh, artinya kita nggak melangkah. Kita akan terjatuh kan, kita akan tumbang kan. Karena apa? Kita nggak mengayuhnya. Sama juga dengan kehidupan. Selama kita mau melangkah, di situ kita akan berjalannya maju. Ada nggak orang naik sepeda itu berjalan mundur? Dia mengayuh ke depan tapi jalannya mundur, kan nggak ada. Pasti ke depan. Kalau ke belakang ya mungkin akan jatuh. Sebuah langkah itu memang kita butuhkan. Mungkin yang pernah merasa tertipu, pernah dibawa kabur orang duitnya, dipinjam orang nggak balik, ya rubah aja. Lupakan itu semua. Kita mulai dengan sesuatu yang baru. Karena apa? Janganlah kita akan terbelenggu dengan masalah-masalah yang sudah kita hadapi tersebut dan kita nggak mau keluar dari situ. Kadang berpikirnya, ya tapi kan lumayan duitnya, sekian ratus juta, sekian M. Tapi kalau kita berpikirnya ke situ terus, kapan kita bangkit? Kapan kita akan berubah? Karena kehidupan ini, ya merubah kehidupan itu adalah kewajiban kita dan itu hak kita. Bukan kita dilahirkan dan kita bisa memilih jadi anaknya siapa, terus bagaimana kehidupan kita. Dan mungkin waktu kita dalam kandungan, kita itu sudah diprogram, besok hidup lu tuh begini, lu besok jadi anak seperti ini. Nah ini sebenarnya pengen saya ulas juga ya. Hal gini ya, kadang orang bilang, wah ini anakku lahir terus kok begini. Mungkin berpikiran, oh karena dulu ngeledekin si itu, karena dulu suka jahilin si ini. Nah itu kenapa bisa menjadi sebuah kenyataan saat mungkin pasangan kita atau kita sendiri yang sedang mengandung terus melahirkan anak, kok mirip yang orang kuledekin. Nah itu ada alasannya dan itu kenapa bisa terjadi. Nah itu mungkin kita ulas ya nanti ya di video Supermind ya. Jadi tunggu aja kapan tayang, terus bagaimana kita belajar Law of Attraction ya. Semoga terharu dan sukses berkelimpahan.